Hai hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Asisa Rohana Sinaga dan rekan saya. Halo, nama saya Martina Dewi Kartika Lestari. Baik, animasi ini akan membahas tentang a dynamic model of economy fluctuation atau model fluktuasi ekonomi dinamis. Apa sih yang membuat kita perlu mengetahui tentang model fluktuasi ekonomi dinamis? Nah, jadi teman-teman, kita sebagai mahasiswa pendidikan ekonomi akan mendapatkan manfaat besar dari memahami model fluktuasi ekonomi dinamis. Nah, di mana model ini membantu kita dalam menganalisis perubahan ekonomi dari waktu ke waktu dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Nah, dengan mempelajari dynamic model of economy fluctuation memiliki beberapa manfaat penting bagi mahasiswa pendidikan ekonomi. Nah, berikut adalah beberapa manfaat utamanya. Nah, yang pertama ada pemahaman teoritis yang mendalam. Yang kedua, ada keterampilan analisis kuantitatif. Yang ketiga, ada aplikasi praktis dalam kebijakan ekonomi. Yang keempat, ada peningkatan kemampuan penelitian. Yang kelima, ada peningkatan pemahaman tentang ketidakpastian dan risiko. Yang keenam, pengembangan soft skill. Yang ketujuh, ada pemahaman globalisasi dan interaksi ekonomi. Sedangkan yang kedelapan, ada persiapan untuk karir profesional. Gimana? Udah mulai penasaran gak nih? Oke, sebelum kita membahas model-model fluktuasi ekonomi dinamis, sebaiknya kita mengetahui apa itu fluktuasi. Jadi, fluktuasi ekonomi merujuk pada naik turunnya aktivitas ekonomi suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Aktivitas ekonomi ini diukur melalui indikator-indikator seperti produk domestik bruto, tingkat pengangguran, inflasi, dan produksi industri. Fluktuasi ini mencakup periode pertumbuhan ekonomi yang disebut ekspansi dan penurunan ekonomi disebut resesi. Nah, ada beberapa jenis model fluktuasi ekonomi dinamis. Yang pertama, model IS, LM, AD, AS dinamis. Nah, di mana pasar barang dan jasa atau kurva IS menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dan output ketika pasar barang berada dalam keseimbangan. Nah, sedangkan pasar uang atau kurva LM menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dan output ketika pasar uang berada dalam keseimbangan. Nah, kurva AD dan AS, interaksi antara kurva permintaan agregat AD dan penawaran agregat atau AS adalah inti dari analisis makroekonomi. Nah, pemahaman tentang bagaimana perubahan dalam tingkat harga dan output mempengaruhi permintaan dan penawaran dalam perekonomian, membantu dalam meramalkan dampak kebijakan ekonomi dan dinamika perekonomian secara keseluruhan. Yang kedua ada model Real Business Cycle RBC. Guncangan produktivitas baik positif maupun negatif dapat memiliki dampak signifikan pada output dan siklus bisnis suatu negara. Guncangan produktivitas positif dapat menimbulkan peningkatan output, peningkatan investasi, mendorong siklus bisnis positif, dan guncangan produktivitas negatif menyebabkan penurunan output, pengurangan investasi, menyebabkan siklus bisnis negatif ketika terjadi guncangan produktivitas. Kebijakan ekonomi yang tepat dapat membantu meredakan dampaknya dan mempercepat pemulihan ekonomi. Misalnya, kebijakan fiskal yang mengarah pada peningkatan investasi dalam infrastruktur atau kebijakan moneter yang menurunkan suku bunga dapat membantu memperkuat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi dampak negatif dari guncangan produktivitas. Yang ketiga, model Keynesian baru atau New Keynesian Model. Ketidakfleksibelan harga dan upah dapat memperkuat fluktuasi ekonomi karena mereka dapat memperkuat efek dari gangguan ekonomi. Nah, misalnya ketika permintaan tiba-tiba meningkat, kekurangan pasokan dan lonjakan harga yang tidak dapat diatasi dapat memperdalam siklus ekspansi dan kontraksi. Selama periode ketidakstabilan ekonomi, ketidakfleksibelan harga dan upah juga dapat memperlambat proses penyesuaian dan pemulihan ekonomi. Misalnya ketika permintaan menurun, nah, keinginan produsen untuk menurunkan harga atau memotong upah dapat memperpanjang periode kontraksi ekonomi.
Dalam hal ini, intervensi kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal atau moneter dapat diperlukan untuk membantu menyeimbangkan pasokan dan permintaan serta mengurangi dampak negatif dari ketidakstabilan harga dan upah terhadap fluktuasi ekonomi. Yang keempat ada model Overlapping Generation atau OLG. Pemahaman tentang bagaimana keputusan ekonomi dari satu generasi mempengaruhi generasi berikutnya penting untuk merencanakan kebijakan yang mempromosikan kesejahteraan jangka panjang dan keberlanjutan ekonomi. Kebijakan jangka panjang yang bijaksana dan konsisten dapat membentuk fondasi yang kokoh untuk stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Ini melibatkan pengelolaan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, keseimbangan eksternal dan keuangan negara, dengan mempertimbangkan dampak pada faktor-faktor struktural dalam perekonomian. Yang kelima, model plumbing untuk ekonomi terbuka. Aliran modal internasional dan nilai tukar merupakan dua faktor yang sangat berpengaruh dalam fluktuasi ekonomi suatu negara. Berikut adalah beberapa cara di mana keduanya dapat mempengaruhi fluktuasi ekonomi. Yang pertama, aliran modal internasional. Yang pertama ada investasi asing. Aliran modal internasional mencakup masuknya investasi langsung, portofolio, dan lainnya dari luar negeri ke suatu negara. Investasi asing dapat meningkatkan tingkat investasi dalam negeri, membantu pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Yang kedua, siklus modal. Fluktuasi dalam aliran modal internasional dapat menyebabkan fluktuasi ekonomi. Misalnya, jika terjadi penarikan modal besar-besaran dari suatu negara, itu dapat mengurangi likuiditas, memperlemah mata uang, dan menyebabkan krisis keuangan. Yang ketiga, efek pengumpan balik. Aliran modal internasional dapat memiliki efek pengumpan balik pada kondisi ekonomi domestik. Misalnya, aliran modal yang besar dapat memicu kenaikan harga aset seperti harga saham atau harga properti yang kemudian dapat memicu konsumsi dan investasi lanjut. Nah, yang kedua ini ada nilai tukar yang mencakup ekspor dan impor, di mana nilai tukar mempengaruhi daya saing ekspor dan impor suatu negara. Depresiasi mata uang dapat membuat ekspor menjadi lebih murah dan impor lebih mahal, mendorong ekspor dan mengurangi defisit perdagangan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Inflasi impor, yang mana nilai tukar yang melemah dapat meningkatkan biaya impor dan mendorong inflasi. Ini dapat mempengaruhi kebijakan moneter dan mempengaruhi tingkat suku bunga serta pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Utang luar negeri, nilai tukar juga mempengaruhi utang luar negeri suatu negara. Depresiasi mata uang dapat membuat utang luar negeri menjadi lebih mahal untuk dibayar kembali, meningkatkan beban utang dan risiko kebangkrutan. Interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter dalam ekonomi terbuka diantaranya ada efek domino. Kebijakan fiskal dan moneter dalam ekonomi terbuka saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, peningkatan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan inflasi, yang kemudian dapat memicu kenaikan suku bunga oleh bank sentral untuk mengendalikan inflasi. Hal ini kemudian dapat mempengaruhi aliran modal internasional dan nilai tukar. Nah, kebijakan koordinasi dalam beberapa kasus, pemerintah dan bank sentral dapat mengadopsi kebijaksanaan koordinasi di mana kebijakan fiskal dan moneter diselaraskan untuk mencapai tujuan bersama. Seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil dan rendahnya tingkat inflasi. Nah, pengaruh eksternal, kebijakan fiskal dan moneter dalam suatu negara dapat memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi negara lain melalui interkoneksi pada pasar keuangan global, perdagangan internasional, dan aliran modal. Dalam konteks ekonomi terbuka, penting bagi pemerintah dan bank sentral untuk mempertimbangkan dampak kebijakan fiskal dan moneter mereka tidak hanya pada aktivitas ekonomi domestik, tetapi juga pada hubungan ekonomi internasional. Koordinasi kebijakan antara negara-negara juga dapat menjadi penting untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global.
Dari penjelasan yang sudah diuraikan di atas, pemahaman yang baik tentang model dinamis dalam ekonomi sangat penting bagi perumusan kebijakan ekonomi yang efektif. Model-model ini memberikan alat analisis yang kuat untuk menganalisis, meramalkan, dan merespon dinamika ekonomi yang kompleks dalam jangka waktu yang berbeda. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada paham belum? Jadi hanya sekian animasi yang dapat kami tampilkan. Jika ada kritik dan saran yang membangun dapat disampaikan langsung. Maaf jika ada salah dalam penyebutan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Bye bye.